semua dalam keadaan luar biasa, masih sehat, sukacita, semangat. Terlebih di hari ini kita mau mengikuti ibadah online minggu yang ke-16. Wah, ya tak terasa ya, tapi kakak yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati adik-adik. Untuk itu kita akan mulai ibadah kita naikkan pujian, kita tanya kabar mama papa kita tanya kabar adik kakak kita, mbak kita di rumah. Kita mau angkat pujian hello hello hola hola. Musik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikutin kakak berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu hari ini. Saat ini kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk duduk tenang, mendengarkan dengan baik. Tolong kakak-kakak sekolah minggu yang melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, hari ini minggu pagi yang cerah. Kita masih diberikan kesehatan. Kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan karena sudah memberikan kesempatan kehidupan yang baru. Kita mau sapa Tuhan dengan mengucapkan selamat pagi Tuhan. Sepanjang hari sampai saat ini. Untuk itu kita siapkan hati kita mau menerima kebaikan Tuhan lagi dengan mendengar firman Tuhan. Kita baca kitab kita mendengar firman Tuhan. Untuk itu kita naikkan pujian, mendengar, menyimpan, melakukan firman Tuhan. Mendengar
Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat duduk manis. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah dengar kata hakim? Pernah. Apa sih tugas hakim? Siapa yang tahu? Iya betul, tugas hakim adalah memutuskan seseorang bersalah dan membebaskan orang yang benar. Itu tugas hakim. Setelah dia memutuskan perkara, dia akan mengetok palunya. Tok, tok, tok. Selesai. Itulah tugas hakim. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus yang adalah seorang hakim. Kita mau baca Alkitab kita ya. Adik-adik udah siap dengan Alkitabnya? Udah. Yuk, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita buka Matius 25. Sudah? Matius 25 ayat 31 sampai 40. Sudah? Matius 25 ayat 31 sampai 40. Kakak yang baca ya, adik-adik boleh mendengarkannya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, demikian bacaan firman kita hari ini. Adik-adik, Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia ini. Tapi kita nggak tahu kapan datangnya, dan tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu, dan itu adalah rahasia Tuhan. Tuhan Yesus kenapa datang ke dunia ya? Siapa yang tahu kenapa sih Tuhan Yesus datang lagi ke dunia? Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia sebagai hakim. Tuhan akan melihat siapa anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan. Semua orang akan melihat Tuhan. Papa, mama, kakak, adik, teman-teman, semua orang akan melihat Tuhan. Tuhan akan melihat siapa yang melakukan kehendak Tuhan, siapa yang dengar-dengaran, siapa yang berbuat baik, siapa yang melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Tapi bagaimana ya cara melakukan kehendak Tuhan yang membuat Tuhan senang? Adik-adik tahu?
kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Apa aja coba hal-hal yang baik itu? Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Yang lapar dan haus, kita beri makanan dan minuman. Yang sakit, kita rawat. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan pasti adik-adik bisa lakukan. Kakak juga bisa lakukan. Dan semua orang pasti bisa melakukannya. Kita bisa melakukan hal-hal baik yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Contohnya apa? Kalau kita punya makanan, kita boleh berbagi. Kita punya mainan banyak, kita boleh bermain bersama dengan teman-teman. Tapi kalau main bersama, nggak berantem ya. Main bersama lebih enak kan, ada temennya. Nah, kalau misalnya ada teman kita yang sedang sakit, kan kalau sekarang ini kita nggak bisa menjenguk ya, kita nggak bisa datang ke rumahnya. Nah, bagaimana dong? Kita bisa mendoakannya supaya teman kita cepat sembuh. Terus, kalau teman kita jatuh, kita boleh tolong. Ada teman kita yang nggak punya teman, dia mau main tapi nggak ada yang ngajakin, kita boleh ajak dia untuk bermain dengan kita. Terus kalau di rumah, kita bisa bantu mama papa merapikan mainan. Misalnya papa mau, "Dek, tolong papa dek, ambilin kacamata papa di kamar," kita boleh menolong papa. Ya, itu contoh-contoh hal-hal baik yang boleh kita lakukan. Jadi kita nggak hanya membaca firman, memuji Tuhan, dan berdoa, bukan hanya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita boleh melakukan perbuatan yang baik pada orang lain. Kita peduli kepada orang lain. Nah, adik-adik, kalau kita sudah melakukan hal yang baik, Tuhan pasti senang. Karena kita jadi anak-anak yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, pada saat Tuhan nanti datang sebagai hakim, Dia akan membawa kita ke surga. Ke surganya Tuhan Yesus, tempat yang menyenangkan, tempat yang indah. Siapa yang mau melakukan, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Nah, Tuhan sudah baik kepada kita, dan kita juga mau melakukan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan ajarkan. Ayo, siapa yang mau ikut Tuhan? Iya, kita mau ikut Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Yuk, mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar hari ini. Kita berdoa bersama ya. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikutin kakak ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini firman yang boleh kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh melakukan hal yang baik yang berkenan bagi Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk Tuhan Yesus, untuk peduli kepada teman-teman kami, kepada sesama kami. Ajar kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dan mau melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mau masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 7 ayat 12a. Mazmur 7 ayat 12a. Allah adalah hakim yang adil. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur 7 ayat 12a. Allah adalah hakim yang adil. Ya adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Gimana caranya? Adik-adik boleh memasukkannya ke dalam amplop, menyimpannya sampai nanti situasinya sudah pulih. Saat adik-adik ibadah lagi di gereja, adik-adik bisa membawanya. Atau adik-adik juga bisa menitipkan pada papa mama, mentransfernya ke gereja. Ya, untuk itu kita mau naikkan pujian persembahan pada Tuhan dengan "Aku diberkati sepanjang hidupku
oleh kakak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa kita harus berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Gerakan anggota tubuh kita membantu papa mama di rumah. Kita melakukan pujian, tanganku kerja buat Tuhan, kakiku berjalan mencari jiwa. Musik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat berkebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan, walaupun secara online kami terus bersuka cita Tuhan di dalam kebaktian kami. Kami juga bersyukur Tuhan dapat memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menjamah persembahan kami agar menjadi pelayanan yang sempurna untuk gereja kami dan sekitarnya. Kami juga bersyukur untuk orang tua, kakak adik, saudara, teman, guru yang terus menemani kami di dalam kehidupan kami. Berkati mereka Tuhan, Tuhan berikan kesehatan. Kami juga mau mendoakan Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan teruslah bersama kami, menemani kami sehingga kami dapat melaluinya. Terus berikan semangat, sukacita kepada kami walaupun kami harus belajar online. Kiranya Tuhan terus membantu kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Kita ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.